Hari kenaikan Yesus menjadi hari yang sangat penting. Itu sebabnya saya mau bagi pada kita semua ada 3 makna dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, menunjukkan Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Ia bukan manusia yang berasal dari bumi, tapi Yesus berasal dari sorga. Ia manusia yang tanpa dosa. Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya punya khotbah saya dengan tema makna kenaikan Yesus ke surga. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hari kenaikan Yesus menjadi hari yang sangat penting. Itu sebabnya saya mau bagi pada kita semua ada 3 makna dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, menunjukkan Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Ia bukan manusia yang berasal dari bumi, tapi Yesus berasal dari sorga. Ia manusia yang tanpa dosa. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah kebangkitannya dan selama 40 hari, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pada hari Minggu Paskah, di mana Yesus menampakkan diri sebagai penunggu taman dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Kenapa Yesus menampakkan diri sebagai penunggu taman? Karena penunggu taman pertama di dunia, pengurus taman pertama di dunia adalah Allah sendiri di dalam Taman Eden. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Sementara mereka sedang membicarakan tentang Yesus yang bangkit, kemudian Yesus nimbrung di sana. Dan sementara Yesus berbicara, hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka menyala. Dan waktu Yesus mengadakan perjalanan kudus bersama dengan mereka, barulah mata mereka terbuka. Ternyata orang yang dia bicarakan ada di depan mata mereka, tapi Yesus sudah hilang. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tempat di mana Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir sebelum dia mati disalibkan. Disitulah Thomas kemudian berkata, "Saya tidak percaya Yesus bangkit sampai saya membuktikan jari saya di lubang pakunya." Dan Yesus masuk ke ruangan itu, membuktikan bekas lubang pakunya kepada Thomas dan kepada yang lain. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 24-29. Dan yang keempat, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Sementara murid-murid menangkap ikan, tidak dapat ikan semalam-malaman, Yesus hadir dan berkata kepada Petrus, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan kemudian Petrus ketika tahu dia Tuhan, dia menebarkan jalan sebelah kanan, dia menangkap ikan 153 ekor banyaknya. Dan disitulah Yesus melayani murid-murid, menyiapkan makanan, siapkan dengan membuat masakan untuk murid-muridnya, melayani murid-muridnya. Di situ Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Dan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kita melihat dari bukti-bukti penampakan Yesus kepada murid-muridnya, maka hal ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, dia pasti bisa bicara kepada kita. Dia pasti bisa bergaul sama kita. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, dia pasti bisa menjamah dan menyegarkan kita. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, pasti dia bisa menyembuhkan, memberkati, dan menolong kita. Sebaliknya, kalau kita punya Tuhan yang tidak hidup atau Tuhan yang mati, dia pasti akan bisu, gak bisa bergaul sama kita. Kalau kita punya Tuhan yang mati, dia pasti tidak akan pernah bisa menjamah dan menyegarkan kita. Kalau kita punya Tuhan yang gak pernah bangkit, dia pasti tidak akan pernah bisa memberkati kita. Sia-sia kita hidup di dunia ini kalau Tuhan kita gak hidup. Jadi Yesus itu 100% manusia, dia 100% Tuhan. Bukti pertama, bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia bukan 50% Tuhan, dia bukan 50% manusia.
Tapi dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Yang pertama, dia bisa letih. Rasa capek Yesus membuktikan dia masih manusia. Tapi sekalipun Yesus letih, sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Yang kedua, bukti bahwa Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia, dia bisa mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus dan mati-mati, ditombak, dipukul, dianiaya, bahkan sampai darah dan air keluar. Dia tidak mati sampai dia menyerahkan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa bunuh Tuhan. Sampai dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Berikut yang ketiga, bukti bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Manusia bisa jatuh dalam dosa, bahkan malaikat pun bisa jatuh dalam dosa, tapi Kristus benar-benar tidak pernah buat dosa. Yang keempat, bukti bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kristus berdoa tapi tidak pernah berdoa minta pengampunan, karena dia tidak pernah berdosa. Yang kelima, bukti bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Henok dan Elia naik ke surga diangkat Tuhan, tapi Yesus naik ke surga karena kuasanya ada dalam dirinya. Kejadian 5:24 menyatakan setelah Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lamanya, ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Jadi Henok naik ke surga karena Tuhan yang mengangkat. Berikutnya Elia dalam 2 Raja-Raja 2:11 menyatakan tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan antara Elia dan Elis. Lalu Elia naik ke surga dalam angin badai. Jadi kita bisa melihat Elia naik ke surga pun diangkat oleh Tuhan. Tetapi Kisah Rasul 1:9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Dan Allah menutup dari pandangannya. Membuktikan bahwa Yesus naik bukan diangkat oleh Tuhan, tapi oleh kuasa yang ada dalam dirinya. Dan disaksikan oleh 500 murid-muridnya. Betul. Ada saksi, ada hamba Tuhan berkata, saya sering sekali naik turun surga, tapi gak ada saksi yang melihat. Gak bisa dibuktikan. Tapi Yesus benar-benar naik ke surga, membuktikan dia adalah Tuhan dan dia juga manusia yang pernah tinggal di bumi ini. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan pernah jadi manusia, berarti kelebihannya, kita punya Tuhan yang bisa memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi ketika kita sakit dan sedang dalam keadaan kesesakan. Matius 11:28, Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Membuktikan di sini Yesus memiliki simpati dan empati yang tinggi kepada semua orang yang siap melayani 24 jam 7 hari tanpa lelah dan tanpa pamrih. Rumah makan mana yang tidak pernah tutup dan memberikan makanan sehat cuma-cuma? Rumah sakit mana yang siap memberikan pelayanan secara cuma-cuma? Gak ada. Hanya cuma Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pelayanan 24 jam 7 hari secara cuma-cuma. Karena dia Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dia Tuhan yang mengerti perasaan dan keadaan kita. Jadi kita gak perlu down, jangan merasa lonely, jangan merasa terpukul ketika kita dalam keadaan susah. Tuhan bisa memahami. Dan bahkan mungkin kita jatuh berkali-kali dalam dosa, Tuhan memahami. Asalkan kita punya niat untuk bangkit kembali dari dosa, untuk keluar dari dosa, Tuhan hargai, Tuhan ampuni. Sebaliknya apa yang terjadi? Kalau Yesus hanya cuman manusia, dia bukan Tuhan, maka dia tidak pernah bikin perkara-perkara yang besar. Yang mati dia gak akan pernah bisa bangkitkan, yang sakit dia tidak akan pernah sembuhkan, yang lapar dia tidak pernah kenyangkan. Kita sungguh bersyukur di hari kenaikan Yesus membuktikan dia bukan manusia biasa, tapi dia Tuhan.